Di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran kota, hidup sebuah keluarga yang sangat religius. Ayah Ilyas adalah seorang imam masjid terdekat, sementara ibu Aminah adalah seorang guru agama di sekolah setempat. Mereka memiliki dua anak, Aisyah dan Ahmad, yang juga tumbuh dalam keyakinan kuat dan nilai-nilai agama. Keluarga ini dikenal di seluruh lingkungan keluarga sebagai keluarga yang sangat santun dan ramah. Mereka selalu membantu keluarga, tetangga dalam setiap kesempatan dan tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ilyas dan Amina mendidik anak-anak mereka untuk bersikap baik dan sopan terhadap orang lain, terutama kepada tetua dan tamu. Suatu hari, ketika keluarga itu sedang bersiap-siap untuk makan malam, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Aminah membukakan pintu dan di depannya berdiri seorang pria yang tampak sangat lelah dan lapar. Pria itu berbicara dengan suara yang lemah. Maaf, Ibu, saya adalah seorang musafir dan saya tersesat di sini. Saya tidak punya tempat tinggal dan saya sangat lapar. Bisakah Anda membantu saya? Aminah tanpa ragu-ragu menyambut pria itu dengan senyum hangat dan mengundangnya ke dalam. Keluarga itu mempersilahkan pria itu duduk di meja makan dengan makanan yang lezat. Pria itu terharu dengan keramahan keluarga itu. Setelah makan malam, pria itu berbagi kisahnya dengan keluarga tersebut. Ia adalah seorang pelaut yang tersesat di laut selama berhari-hari setelah badai melanda kapalnya. Ia telah berusaha keras untuk mencari pertolongan dan akhirnya sampai ke rumah keluarga Ilyas. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan Ilyas berkata, Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa tinggal di sini selama Anda membutuhkannya. Keluarga itu mempersiapkan kamar untuk pria tersebut dan memberikan pakaiannya bersih. Mereka menjadikan pria itu sebagai anggota keluarga sementara dan memberinya tempat untuk tinggal. Beberapa hari berlalu dan pria tersebut semakin memahami kebaikan keluarga ini. Dia berbicara dengan Aminah. Saya terkesan dengan keramahan dan kebaikan hati Anda. Saya ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Aminah menjawab, Terima kasih saudara, Anda tidak perlu membayarkan apapun. Kami hanya melakukan apa yang kita harus lakukan sebagai sesama muslim, yaitu membantu sesama dalam kesulitan. Namun pria itu bersikeras memberikan hadiah sebagai tanda terima kasihnya. Ia memberikan sebuah benda bercahaya yang tampak sangat indah. Ilyas yang mengenal ilmu agama dengan baik mengenali benda tersebut. Ia berkata, Wah, ini adalah batu permata yang sangat langka dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, kami tidak bisa menerimanya. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai seorang muslim. Pria tersebut menjawab, Anda benar, tapi ini adalah ujian bagi kebaikan hati Anda. Batu permata ini hanya akan memberikan kebaikan tulus pada mereka yang memiliki hati yang tulus. Ini akan menjadi hadiah untuk keluarga Anda yang sangat baik. Keluarga itu menerima hadiah tersebut dengan penuh syukur. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana batu permata tersebut bisa memberikan kebaikan. Mereka meletakkan batu permata tersebut di ruang keluarga mereka sebagai tanda terima kasih kepada pria tersebut. Hari demi hari, keluarga itu terus menjalani hidup mereka dengan santun dan ramah. Seperti sebelumnya, mereka terus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan bersikap baik terhadap semua orang. Di sekitar mereka meyakini bahwa kebaikan hati adalah kunci untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Itu terkejut ketika mereka mendengar berita tentang seorang penjahat yang melarikan diri.
penjahat itu adalah seorang pencuri berbahaya yang telah mencuri barang berharga di berbagai rumah di sekitar kota. Ilyas dan Aminah merasa khawatir, tetapi mereka terus menjalani hidup mereka dengan santun dan ramah. Suatu malam saat keluarga itu sedang duduk-duduk, tiba-tiba batu permata yang diberikan pria pelaut tersebut mulai bersinar terang. Mereka terkejut dan takjub melihat bahwa kekuatan batu permata tersebut Tiba-tiba pintu terbuka dan di dalamnya berdiri seorang pencuri. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga. Seorang pencuri melihat kebaikan keluarga tersebut, merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Ia berbicara dengan suara gemetar bahwa saya tahu bahwa saya adalah seorang pencuri yang jahat, tetapi setelah melihat kebaikan hati Anda, saya merasa malu dan ingin meminta maaf. Saya mengembalikan semua barang yang saya curi. Ilyas dan Aminah merasa terharu mendengar kata-kata sang pencuri. Mereka memberikan kepadanya kesempatan untuk memperbaiki dan menyesali perbuatannya. Sang pencuri pun menjadi seseorang yang berubah, dan keluarga itu membantunya untuk mendapatkan pekerjaan yang jujur dan hidup yang baik. Keluarga Ilyas ini menjadi pembelajaran bagi semua orang bahwa kebaikan hati dan ketulusan dalam perilaku kita dapat memberikan dampak positif yang tak terduga bagi kehidupan orang lain. Bahkan yang paling jahat pun bisa berubah jika kita bersikap santun, ramah, dan penuh dengan kebaikan. Keajaiban terkadang hadir untuk membentuk tindakan baik.